orang kadang-kadang ngomong, saya telah mempunyai jin, saya telah menguasai jin. Kata-kata mempunyai, menguasai jin itu bagaimana? Selagi Anda itu di bawah naungan syarat-syarat daripada jin itu sendiri, jangan ngomong deh kalau Anda itu menguasainya. Bodoh amat sih jin mau nurut sama kita. Hah? Wong kehidupannya udah lain kok, kepentingannya udah lain kok. Kalau sampai jin itu mau sama kita, kita perhatikan dong. Jadi adanya syarat itu sendiri itu bukan berarti bahwa kita itu bisa menguasai. Nanti dulu dong, kamu harus begini, kalau enggak begini begini. Nggak mau kalau saya. Gimana? Nggak jadi. Angel kadang-kadang orang, wah ini tahun-tahun kemarin banyak yang ngomong katanya punya jin apa itu, yang nguasai jin. Ini apaan sih lo nih? Hah? Ya, dalam Al-Quranul Karim sampai Nabi Sulaiman tuh sampai berkata, ya Allah, jangan kau kasihkan siapapun ya Allah tentang menguasai setan dan jin ini sesudah saya. Itu Nabi Sulaiman. Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi hadisin sahih, diganggu Rasulullah itu kalau sembahyang, dikasih obor, diginikan mukanya kalau sembahyang itu. Sampai marah Rasulullah. Ya, dipegangnya lehernya setan ini oleh Rasulullah. Begitu dipegangnya sampai keluar air liurnya, berkata Rasulullah, kalau aku tidak ingat permohonan saudaraku Nabi Sulaiman agar tidak ada orang lain yang menguasainya sesudah dia, kamu akan aku ikat di depan masjid sana agar jadi permainan anak-anak. Nabi Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Sekarang saya menguasai jin sekian-sekian. Nanti dulu dong, dipertanyakan dulu. Gimana sih prakteknya? Saya nggak ngerti. Saya nggak punya ilmunya jin dan saya tidak biasa menguasai jin. Tapi insya Allah jadi setan sendirilah. Ini diperhatikan, hati-hati. Ya, oke, nanti ngomong jin kepanjangan ini saya nanti. Ya. Terus gimana Pak Zeman? Nggak jadi, nah, nggak jadi Rolls Royce-nya, ya, nggak mudah. Jangan dikira dibiarkan suatu ujian ini terus menerus, Pak Sufyan. Ini yang memperdalam kesungguhan kepada Allah itu ini, bukan makin selesai. Terus gimana? Ya, karena tidak bersyukur atas Islam keimanannya. Satu. Ya, ini. Yang nomor dua apa? Tidak pernah merasa takut matinya tidak membawa iman. Bayangin kalau orang itu sudah nggak takut, hatinya tidak mati, tidak membawa iman, bagaimana dia di dalam perbuatannya? Jangan lagi yang buruk, sampai yang baik pun akan merasa beres dan cukup dan sampur, cukup. Gak ada kesungguhan kepada Allah. Semuanya dianggap cukup. Yang penting aku udah sembahyang, yang penting aku udah berzikir, berdoa, udah plus. Jangan lagi imannya. Sembahyang subuhnya diterima apa enggak nggak tahu kok. Ini nanti untuk pencarian inilah yang perlu kita cari. Ya. Ya apa kira-kira? Takut mati bawa iman apa enggak? Ya itu syukur. Ya. Ya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana a'rafukum billah akhwafukum minhu. Saya yang lebih makrifat kepada Allah, tapi loh, saya juga yang lebih takut kepada Allah. Jadi bukan orang makin takut makin tinggi berarti makin gak takut, enak aja loh. Bukan begitu, bukan. Terus yang nomor tiga apa? Orang yang selalu berbuat aniaya atas sesamanya. Hati-hati jadi pemimpin. Jangan dianggap enteng ngurusin umat ini.
Gimana Pak Arifin? Hah? Gimana? Ya apa kira-kira? Mau jadi menteri? Hah? Mau jadi ini? Monggo. Bilang gitu, hati-hati, diistikharoi. Harus apa? Harus juga bertanya kepada orang tua-tuanya, guru-gurunya. Jangan enak-enakan loh. Dianggap satu kemuliaan apa itu? Satu kedudukan oke. Ya. Tapi apa satu kemuliaan Pak Sufyan? Belum tentu. Jangan dianggap enak jadi pemimpin ini. Saya makanya kalau ditanyain orang, gimana Yai keadaan sekarang ini? Pandangan Yai ya apa? Saya tanya, kamu tanya sama saya itu sebagai siapa? Apa saya mau jawab sebagai paranormal apa? Apa sebagai lihat ilmunya Allah? Monggo. Gitu lah. Paranormal lah. Gitu. Kalau kamu mau tanya tentang jawaban sebagai ilmunya Allah, saya cuma megang dua aja. Allah Ta'ala itu dalam satu hadis sahih sudah dijelaskan, ya, la syakhs aghyar min Allah. Tidak ada siapapun yang lebih cemburu daripada Allah. Satu, jangan suka-suka membawa nama Allah. Jangan suka-suka membawa agama Allah. Jangan terlalu berani membawa kebenaran-kebenaran mutlak. Hati-hati. Allah Ta'ala itu maha cemburu. Tunggu tanggal mainnya. Ya, al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam ini begitu mulia dan hebat dan begitu agung. Karena hebat dan mulianya dan agungnya, ya, dibawa ke sana kemari. Bisa-bisa diambil untuk kepentingan, bisa-bisa untuk diperalat. Silahkan, tapi yakin deh, kalau Islam tidak akan habis kok. Akan habis sendiri kok. Ya, akan didudukkan oleh Allah. Mana yang sebenarnya? Tunggu. Enggak begini ya, itu tunggunya itu bagaimana perjalanan? Ini mulai main paranormal ini. Ini tanda-tandanya apa? Mulai joyo-boyo ini main ini. Enggak mungkin akan diomongkan kalau orang itu apa namanya itu betul-betul takut sama Allah. Kenapa? Dalam satu aturan main, ya, di dalam orang itu tahu rahasia Allah, tahu, terbuka hatinya atas rahasia-rahasia yang ada pada hamba dan makhluk-makhluk Allah ini. Ya, kalau orang itu diberi seperti ini kehebatannya, tapi dia tidak diberi hatinya penuh kasih sayang rahmat atas hamba Allah, ilmunya yang begitu hebat kelak akan merupakan musibah fitnah di sisi Allah. Harus disertai sayang. Misalnya contoh, ya, kalau diberi tahu ya kalian oleh Allah, tahu bahwa si fulan ini akan menghadapi satu musibah ini, menghadapi satu ini. Ya, itu tidak boleh ditunjuk. Hati-hati kamu. Kamu nanti begini, begitu. Tidak boleh. Ngomong itu jauh sekali. Yang diomongkan itu apa? Yang diomongkan adalah bagaimana si fulan ini diberi hati yang tabah dan kuat untuk menghadapi ujian daripada Allah. Contoh-contoh orang dulu, contoh-contoh para nabi, begitu didoakan kepada Allah, bukan ditunjuk. Hati-hati loh, saya tahu nih bakal begini, ini begitu nanti, tobat nanti. Nah, ini sih dukun. Ini hati-hati, ini banyak nggak Mas Sufyan? Ini harus tahu apa perbedaannya ini. Ya, ini dihindari Pak, nggak akan mengaku deh. Dan gitu, jangan lagi mau membahas ini benar dan salah. Kita untuk bicara dalam hati, untuk mengetahuinya apa yang tergerak di hati kamu. Apa itu dari Allah? Apa itu dari malaikat? Apa itu dari Rasulullah? Apa itu dari ilmumu? Apa itu dari hawa nafsumu? Apa dari was-wasmu? Apa dari akalmu? Apa itu dari setan dan jin? Kita harus tahu. Kadang-kadang ibadah sembahyang seret, ada putih, nampak orang putih.
Hati-hati nanti ini, nanti tapi belum sekarang ya. Ini nanti harus dideteksi ini semua. Ya, ini yang pertama. Allah Ta'ala Maha Cemburu. Ya, jangan tanya gimana jalannya, bagaimana liku-likunya. Bukan, nanti itu nggak boleh ditunjukkan. Coba saya mau tahu, kira-kira kalau Pak Sufyan langsung difirasati orang wali, kira-kira Pak Sufyan yang tenang ya, walaupun ini benar, yang tenang Pak Sufyan, semoga Allah menambahkan hati Pak Sufyan, menguatkan Sufyan. Nanti Pak Sufyan 3 hari lagi akan pusing kepalanya, mau? Hah? Kira-kira ini wali agak edan apa enggak? Ayo, kira-kira ini bijaksana apa enggak? Apa ini orang yang membimbing umat? Jangan. Nanti deh, ini harus ngaji sendiri. Apa bedanya mukjizat, apa bedanya keramat, apa bedanya irhasot, apa bedanya ma'unah, pertolongan dari Allah, apa bedanya ini sihir, apa bedanya ini cuma sulap, apa bedanya ini dari setan dan jin. Harus tahu. Kita ini pokoknya bisa begini, wah ini orang hebat nih. Hati-hati, campur baur sekarang ini. Ya, sudah, itu yang saya pegang. Ya, Allah Ta'ala Maha Cemburu. Yang nomor 2 apa? Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hambanya. Silakan siapapun, jangan terlalu zalim kepada hamba Allah. Tunggu deh. Kenapa mesti mikir-mikir banyak? Ya, apa kira-kira? Arifin? Ya udah. Jam berapa ini? Sudah ya?